Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapita Rahmawati dengan NPM 25340111136 jurusan Ekonomi Pembangunan dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Dwi Angelita dari kelompok 9 dengan NPM 2534011111125. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Nuraini Agustina dengan NPM 2534011111029. Saya dari kelompok 9. Saat minggu lalu, kami melakukan observasi terhadap Nur Aini. Dia adalah warga kecamatan Sihideng yang menikah muda ketika berusia 16 tahun. Beliau beranggapan bahwa dengan menikah muda dapat mengurangi beban keluarga dan bisa menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Kisah ini adalah tragedi yang dinormalisasikan di mana masyarakat kita menganggap wajar merampas hak anak dan pendidikan serta mimpi hanya karena tekanan adat istiadat dan keterbatasan ekonomi. Melihat realitas ini, patut kita bertanya pada diri sendiri. Saat kita membiarkan cerita Nur Aini terus terulang dan membiarkan budaya tersebut, apakah kerugian kita hanya sebatas gagal mencetak seorang sarjana? Atau apakah kita sedang menanggung kerugian yang jauh lebih besar, yaitu pengikisan terhadap jati diri dan fondasi moral bangsa kita, yakni Pancasila? Ini adalah dilema yang harus kita hadapi dengan jujur. Sebagian kelompok berargumen bahwa pernikahan usia dini merupakan benteng moral yang sah secara agama dan merupakan upaya untuk menjaga kehormatan. Namun, narasi ini menciptakan kontradiksi yang menyakitkan. Ia secara frontal berhadapan dengan nilai kemanusiaan universal karena melegitimasi praktik yang merampas hak dasar anak untuk tumbuh, memilih, dan mendapatkan perlindungan. Dampaknya jauh melampaui statistik. Normalisasi ini menciptakan siklus penderitaan yang tidak terputus. Kemiskinan struktural, putusnya potensi sumber daya manusia, dan luka psikologis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah pengkhianatan kolektif terhadap nilai luhur bangsa kita. Dampak ini langsung menyerang sila kedua karena memperlakukan manusia secara tidak adil. Dan sila kelima, langgengkan ketidakadilan sosial, menunjukkan erosi yang nyata pada pondasi kemanusiaan kita. Maka kami akan menyajikan analisis mendalam yang menghubungkan secara spesifik bagaimana praktik menormalisasikan nikah muda menjadi ancaman nyata terhadap 5 sila Pancasila dan merumuskan langkah-langkah yang kita perjuangkan bersama. Oleh karena itu, izinkan kami memulai presentasi ini dengan judul Dampak Budaya Menormalisasikan Nikah Muda di Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Pancasila. Presentasi ini dengan judul Dampak Budaya Menormalisasikan Nikah Muda di Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Pancasila, sebuah seruan kemanusiaan dan pembelaan terhadap pondasi moral bangsa. Banyak masyarakat di Indonesia masih membudayakan menikah di usia muda. Hal ini dianggap sebagai tradisi untuk menghindari pergaulan bebas dan mengatasi masalah ekonomi. Namun kenyataannya, menikah muda malah membawa banyak dampak negatif bagi kesehatan mental, fisik, maupun ekonomi. Oke, adapun tujuan dari observasi kami ini, yang pertama itu ingin mengetahui pandangan masyarakat tentang adanya budaya menikah muda di lingkungan sekitar. Nah, yang kedua itu kami ingin mencari tahu apa penyebab dari adanya menikah muda ini, dan juga apa saja dampaknya yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir ini kami ingin memberikan solusi agar
mengetahui gitu kan kalau menikah muda itu memiliki dampak negatif yang lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil observasi kelompok kami kemarin. Kelompok kami mengobservasi dua sisi. Yang pertama warga yang menerapkan nikah muda, yang kedua juga warga yang tidak menerapkan nikah muda. Dan kemarin observasi pertama kita mengobservasi seorang warga bernama Nuraini yang menerapkan menikah muda. Dia menikah muda pada usia 16 tahun dan menurut hasil observasi kami, keluarganya ini masih menerapkan nikah muda disebabkan karena menurut mereka menikah muda itu bisa menjadi solusi masalah perekonomian mereka dan juga bisa menghindari dari pergaulan bebas. Tapi nyatanya setelah Nuraini menikah muda, bukan masalah perekonomian keluarga itu tidak terselesaikan, melainkan menjadi masalah utama dalam rumah tangga mereka. Contohnya pada saat dampak negatif yang dirasakan Nuraini pada saat dia mengandung, anaknya ini terlahir prematur. Dan karena permasalahan ekonomi, Nuraini dan suaminya ini tidak bisa mengatasi atau merawat anaknya yang prematur ini karena keterbatasan ekonomi keluarga mereka. Jadi menurut saya menikah muda ini bukanlah salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ekonomi, dan masih banyak juga dampak yang dirasakan Nuraini selain ketidaksiapan kesehatannya. Nuraini juga mengaku bahwa mentalnya juga masih belum siap untuk menikah muda, sehingga pemikirannya masih labil sebagai seorang remaja. Jadi ketika pertikaian dalam keluarga mereka itu malah menimbulkan masalah yang besar dan perpecahan dalam suatu keluarga. Jadi bukan tujuan utamanya yang tadinya memperbaiki perekonomian keluarga, tetapi malah sebaliknya seperti itu. Seperti yang kita tahu bahwa kelompok kami ini mengangkat isu tentang dampak adanya menormalisasikan budaya nikah muda. Nah, sebagai perbandingan juga kita melakukan observasi tentang orang yang tidak menikah muda. Nah, di sini tugas saya itu mewawancarai satu orang yang berasal dari Kecamatan Mangkubumi. Ia bernama Teh Aisyah Nurasana yang berusia 27 tahun. Ia tidak memilih menikah muda dikarenakan dia merasa ingin berfokus pada karirnya untuk saat ini dan juga membahagiakan orang tua. Dan ia berpendapat bahwa menikah itu bukan hanya untuk kesenangan sesaat, tetapi juga ia memikirkan tentang adanya kesiapan mental, kesiapan finansial, kesiapan perilaku, dan juga lain-lain. Nah, ia juga memiliki faktor lain, yaitu dimana sebelumnya dia pernah menjalin hubungan dengan laki-laki, tetapi pengalaman tersebut kurang mengenakan, dan itu juga menyebabkan dia merasa kayak memikirkan untuk memikirkan lebih lanjut tentang pernikahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Dampak dan pelanggaran. Yang pertama, membatasi pendidikan dan peluang ekonomi anak muda. Menurut Kemendikbud tahun 2022, hal ini karena melanggar sila kelima yaitu keadilan sosial. Lalu yang kedua, meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak, mengabaikan hak-hak asasi manusia (HAM) menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2023. Hal ini bertentangan dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu yang ketiga, tingginya konflik dan perceraian yang merusak harmonisasi rumah tangga menurut BKKBN tahun 2022 dan mengancam persatuan sila ketiga. Menurut BPS pada tahun 2022 terdapat 516.000 angka perceraian akibat menikah muda. Lalu yang keempat, melanggar pelindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yang mengutamakan hak tumbuh kembang anak, hak untuk tumbuh, belajar, menentukan masa depan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
Dan mestinya meningkatkan edukasi tentang pentingnya pendidikan dan perencanaan masa depan sebelum menikah. Karena orang tua perlu memahami bahwa menikahkan anak bukan solusi untuk kemiskinan, malah bisa menjadikan struktural kemiskinan. Yang kedua, mengadakan sosialisasi di sekolah maupun di masyarakat setempat tentang risiko menikah muda seperti masalah kesehatan, ekonomi, dan psikologis. Lalu, menguatkan nilai dan mental pada setiap remaja. Yang terakhir, kesadaran kesehatan. Terima kasih.